Bingung nyari jadwal imsakiyah yang akurat? Ternyata bikin sendiri nggak susah loh. Nah, kali ini kita akan belajar perhitungan awal waktu sholat versi Kiai Haji Slamet Hambali. Beliau adalah dosen ilmu falak UIN Wali Songo, Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Kiai Nutuban, mari kita mulai perhitungan awal waktu sholat. Yang pertama, yang perlu kita ketahui adalah data lintang tempat, bujur daerah, deklinasi, equation. Nah, perlu diketahui, untuk mengetahui lintang tempat dan bujur tempat, kita harus melihat dengan Google Earth. Kita bisa lihat dari Google Earth, di situ kita bisa melihat daerah mana yang akan kita hitung. Mari kita hitung untuk daerah Kabupaten Tuban. Nah, kita akan menelusuri lintang tempat sama bujur tempat daerah Kabupaten Tuban. Kita klik di Google Earth, kemudian di sini ada tombol pencarian. Kita mulai mencari Kabupaten Tuban. Nanti kita bisa melihat hasilnya di ujung kiri. Nah, ini bisa terlihat bahwa di sini untuk lintang tempat sama bujur tempat Kabupaten Tuban itu nilainya, karena kita berada di lintang selatan, meskipun di sini tidak ada nilai minnya, maka di sini tetap bernilai min. Nah, di sini berarti bujur atau lintang tempatnya berarti min 6 derajat 53 menit 36 detik. Dengan bujur tempatnya 112 derajat 2 menit 34 detik. Langsung saja kita hitung. Nah, kita akan memulai masukkan nilai lintang tempat dan bujur tempat. Yang pertama, kita masukkan nilai lintang tempat. Tadi nilainya adalah min 6 derajat 53 menit 36 detik. Kemudian bujur tempatnya 112 derajat 02 menit 34 detik. Kemudian nilai deklinasi, untuk deklinasi dan equation of time ini kita bisa melihat di almanak yang diterbitkan oleh Kemenak setiap tahunnya. Itu ada, kita bisa cari di Kemenak, itu Almanak Nautika. Nah, ini untuk tanggalnya itu tinggal disesuaikan. Kalau misal ingin tanggal 19 Februari, maka kita harus melihat datanya dari bulan Februari tanggal 19. Nah, ini kita mulai perhitungan dari tanggal 19 Februari. Deklinasi nilainya min 11 derajat 30 menit 54 detik. Dengan nilai equation of time min 0 derajat 13 menit 57 detik. Nah, untuk waktu ihtiyat ini, waktu ihtiyat itu setiap kitab untuk waktu duhur itu berbeda. Ada yang menggunakan ihtiyatnya itu 3 menit, ada yang juga menggunakan 4 menit. Kalau versi Kiai Haji Slamet Hambali ini, itu waktu duhur ditambah 3 menit. Ihtiyat itu adalah kehati-hatian. Jadi setelah kita menghitung, baru ditambah dengan waktu ihtiyat. Nah, yang pertama kita harus menghitung waktu duhur dengan rumus 12 dikurangi E di sini adalah equation of time, ditambah BD. BD itu adalah bujur daerah, kemudian dikurangi BT, bujur tempat. Karena kita bujur daerahnya berada di WIB, maka bujur daerahnya nilainya 105 derajat. Nah, tinggal kita masukkan karena data sudah diperoleh. Kita tinggal memasukkan nilai E-nya tadi adalah min 0 derajat 13 menit 57 detik. Kemudian ditambah BD 105 derajat kurangi BT. BT nilainya 112 derajat 02 menit 34 detik.
Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya kita bisa langsung menggunakan kalkulator saintifik, yang intinya kalkulator tersebut ada nilai derajatnya, ada sin cos-nya, atau kita bisa download aplikasi di Play Store itu di kalkulator saintifik. Nah, bentuknya nanti seperti ini. Nah, kita mulai dari menghitung waktu duhur. Itu sesuaikan dengan rumus. Yang pertama 12 dikurangi E. Kita tekan angka 12 dikurangi E equation, nilainya min 0 derajat 13 menit 57 detik ditambah buka kurung 105 derajat dikurangi 112 derajat 02 menit 34 detik tutup kurung dibagi 15. Kemudian tekan tombol sama dengan. Nah, karena di sini nilainya tidak keluar derajat, maka kita tekan tombol derajat. Nah, berarti hasilnya 11 derajat 45 menit 46,73 detik. Itu baru nilai zawal, belum ditambah ihtiyat. Nilainya 11 derajat 45 menit 46,73 detik. Setelah itu ditambah ihtiyat, 0 derajat. Karena ini waktu duhur, ihtiyatnya adalah 3 derajat, maka tambah 0 derajat 3 menit. Nah, untuk memperoleh nilai detik di sini, karena 1 detik itu adalah 60, maka untuk memperoleh nilai detik ini 60 dikurangi detik terakhir. 60 dikurangi 46,73. Nilainya adalah 13,27 detik. Nah, ini tinggal ditambahkan. Berarti waktu duhur sama dengan 11 derajat 9 menit. Berarti waktu duhur dimulai dari pukul 11 lebih 49 menit. Setelah kita menghitung waktu duhur, karena di sini untuk nilai tinggi matahari asar itu kan belum diketahui. Kalau untuk tinggi matahari maghrib, isya, subuh itu sudah ada ketentuan dari Kemenak. Nah, di sini untuk waktu asar kita mencari tinggi mataharinya sendiri dengan proses sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan deklinasi sama lintang tempat. Ini adalah rumusnya, dan yang bawah ini adalah caranya. Tinggal kita memasukkan yang diinginkan. Kotan itu sama dengan shift tan. Nah, ini dk, nilai dk dimasukkan. Dk itu adalah deklinasi min 11 derajat 30 menit 54 detik dikurangi lintang tempat min 6 derajat 53 menit 36 detik. Nah, nilai tinggi asar 42 menit 42 detik 46 menit 30,83 detik. Berarti untuk tinggi matahari asar setelah kita lakukan perhitungan nilainya yaitu 42 menit 46 detik 30,83 detik. Nah, sekarang kita akan menghitung waktu asar. Ini rumusnya. Nanti untuk cara pencet kalkulatornya itu di sini. Mulai dari shift, cos, buka kurung sin dan seterusnya, ini tinggal dimasukkan rumus.
42 derajat 46 menit 30,83 detik. Bagi cos LT min 6 derajat 53 menit 36 detik dibagi cos deklinasi min 11 derajat 30 menit 54 detik dikurangi tan min 6 derajat 53 menit 36 detik kurang dikali tan min 11 derajat 30 menit 54 detik. Hasil T ini adalah sudut waktu, berarti sama dengan 3 derajat 10 menit 39,1 detik. Zawal kita melihat dari waktu duhur. Dari waktu duhur tadi kan ada kata zawal. Zawalnya tinggal dimasukkan 11 derajat 45 menit 46,73 detik. Ini ditambah jadi 14 menit 25,83 detik. Ihtiyatnya 0 derajat 2 menit, tinggal dibagi detik akhir 30,41 detik. Jadi hasilnya 14,59. Min 1 derajat 6,5336 min 11 35 4 min 6 derajat 5336 Setelah kita melakukan perhitungan
kan, mulai dari waktu duhur sampai pada waktu subuh, tibalah waktu imsak. Nah, waktu imsak ini kita menambah dengan 10 menit. Menurut kitab Sa'aduddin Jambek, itu waktu imsak ditambah dengan 10 menit. Ini demi kehati-hatian, biar ketika kita sahur itu ketika ada bunyi imsak, nah seperti itu biasanya kita sudah siap-siap untuk tidak melakukan aktivitas makan. Meskipun sebenarnya itu kita masih tetap boleh untuk melakukan makan, cuman untuk kehati-hatian biar tidak mepet dengan waktunya subuh, maka di sini kita ditambah dengan 10 menit. Tadi waktu subuh adalah 4 derajat 20 menit. Nah, jadi tinggal 20 menit dikurangi 10 menit, maka hasilnya 4 derajat 10 menit. Nah, berarti ketika pukul 4 lebih 10 menit, kita mulai tidak melakukan aktivitas makan dan lain-lain. Untuk menjaga biar nanti tidak kebablasan sampai waktunya subuh. Setelah itu dilanjut dengan waktu terbit. Zawal, nilai zawal tadi di waktu duhur 11 derajat 45 menit 46,73 detik. Cos sudut maghrib, T itu adalah sudut, berarti nilai T-nya maghrib tadi 6 derajat 9 menit 45,56 detik. Untuk waktu terbit dikurangi 5 derajat 36 1,17 detik. Tambah ihtiyat 0 derajat 2 menit. Kalau yang tadi untuk waktu detiknya itu kita kurangi dengan detik akhir, 60 dikurangi detik akhir. Nah, untuk terbit, khusus terbit itu detiknya disamakan. Jadi 1,17 detik. Maka nilai hasil terakhirnya yaitu 5 derajat 34 menit. Jadi matahari mulai muncul ketika pukul 5 lebih 34. Dan perhitungan yang terakhir kita menghitung waktu duha. Ini tinggal kita masukkan. Tinggi mataharinya 4 derajat 30 menit. Kemudian dibagi cos LT min 6 derajat 53 menit 36 detik. Dibagi cos DK deklinasi min 11 derajat 30 menit 54 detik. Kurangi lintang tepat min 6 derajat 53 menit 36 detik dikali tan deklinasi min 11 derajat 30 menit 54 detik. Hasilnya 5 derajat 47 menit 9,21 detik. Tambah zawal 11 derajat 45 menit 46,73 detik. Untuk memudahkan nilai T kita turunkan ke bawah 21 karena ini dikurangi, maka hasilnya 5 derajat 58 menit 37,52 detik. Ihtiyatnya 0 derajat 2 menit, sama seperti yang tadi, 60 dikurangi detik terakhir 22,48 detik. Maka pukul 6 lebih 1 menit.
jadi seperti ini cara proses perhitungan atau pembuatan jadwal insakiyah. Mulai dari kita menghitung waktu duhur dulu sampai ikuti prosesnya sampai terakhir di waktu duha. Itu dia jadwal insakiyah untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Semoga jadwal ini membantu kita untuk lebih disiplin dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.